Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan ya aktivitas eh, saya di bisnis jual beli cryptocurrency ya, atau biasa orang sebut Bitcoin ya. Sebetulnya ya cryptocurrency itu apa? Biasanya orang rata-rata menyebutnya Bitcoin gitu saja ya. Tetapi Bitcoin itu sebetulnya adalah nama dari sebuah cryptocurrency ya. Karena memang Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama kali yang ada, makanya orang mengenalnya adalah Bitcoin. Ya, tetapi yang jelas adalah Bitcoin adalah bagian dari cryptocurrency. Ya. Di sini cryptocurrency itu banyak sekali, teman-teman ya. Bukan hanya Bitcoin, ini kita bisa lihat ini banyak sekali. Ya, di sini kita bisa bebas memilih kita mau melakukan jual beli di kripto apa ya, kita bisa tentukan ya. Contoh di sini ada Ignis ya, Ignis. Oke, saya coba akan melakukan aktivitas jual beli saya di token atau koin yang namanya Ignis ya. Di sini biasanya saya gunakan analisa adalah sederhana. Saya lihat chart ya, saya lihat chart ini namanya chart. Dan ini akan berganti chart ini setiap 30 menit. Setiap 30 menit ini akan berganti. Untuk mengetahui kapan ini berganti, sudah menit keberapa, kita tinggal lihat jam saja ya. Jam itu diambil per 30 menit. Misalkan sekarang jam atau pukul 23:51. Artinya setiap kelipatan 30 menit ya, saat ini adalah pukul 23:52. Artinya candle terakhir ini akan habis dan berganti 8 menit ke depan ya, tepat pukul 24 atau 00. Berarti periode 30 menit ya. Jadi nanti mulai lagi candle baru di pukul 24.00 mulai berjalan ya, sampai 1 menit sampai pukul 23.30 menit. Jadi intinya kita analisanya adalah per candle ya, kira-kira satu candle ini pergerakan naik turunnya berapa poin ya, berapa poin. Di sini dalam melakukan aktivitas trading ini di kripto ini, kita melihatnya, mengambil keuntungannya adalah berdasarkan persentase ya. Persentase. Contoh misalkan harga Ignis saat ini adalah 415 rupiah per satu unit Ignis. Artinya 10%-nya adalah 41 poin ya, atau 41 rupiah ya. Ini 10%-nya. Berarti satu persennya berarti 4 poin ya. Jadi setiap pergerakan turun 4 poin itu adalah 1% ya. Naik 4 poin itu juga 1%. Bedanya kalau kita beli ternyata kemudian turun 4 poin, berarti kalau kita jual kita rugi 1%. Tapi kalau setelah kita beli ternyata naik 4 poin, berarti kita untung 1%. Ya, berapa 1% itu tergantung dari modal kita. Ya, contoh ini modal saya adalah 23.789.492 rupiah. Ya, ini jadi kalau 1%-nya, kalau ternyata setelah saya beli turun 4 poin, artinya kalau saya belinya sekian, artinya sudah, kalau saya jual saya pasti akan rugi sebesar 1% dari 23 juta sekian ini, berarti sekitar 230.000. Jadi 1%-nya saja itu sudah 230.000 sekian. Nah, tetapi kalau misalkan setelah saya beli kemudian naik 4 poin, nah berarti saya untung 230.000.
Tetapi kalau setelah beli turun 4 poin, berarti saya rugi 1%, yaitu 230. Ya, intinya per 4 poin itu adalah 1%. Nah, berapa nilainya tergantung dari modal kita. Ya, ini secara gampangnya seperti ini. Contoh modal saya 23 juta sekian. Artinya kalau setelah saya beli naik 4 poin ya, naik 4 poin, contoh sekarang harganya 415 ya. Harganya naik jadi 419, itu berarti 4 poin namanya. Jadi 115, kemudian harganya naik jadi 419, itu berarti namanya naik 4 poin. Ya, kalau misalkan di harga 415 ini saya beli di harga 415, ya kemudian harganya naik jadi 419, berarti saya sudah untung 1%. Ya, 1% dari 23 juta berarti 230.000 sekian. Tetapi kalau setelah saya beli di harga 415 ini kemudian turun 4 poin, berarti saya kalau saya jual langsung itu saya rugi 230 juta. Jadi di sini harganya naik turun ya. Jadi misalkan kalau teman-teman setelah beli ternyata turun, jangan buru-buru dijual. Karena harga ini akan naik turun ya. Jadi jangan buru-buru dijual. Jadi kita tinggal lihat ditunggu saja, dipantau saja ya, seperti itu. Ini contoh misalkan karena ini jamnya jam malam ya, jadi pergerakannya kurang agresif, tapi tergantung volume. Kalau memang volumenya besar, itu pergerakannya juga relatif kencang ya, naik turunnya. Contoh ini tadi BNB ya, BNB tadi sempat turun di 471 ya, 471.900. Ini dia naik. Oke, saya ambil contoh misalkan saya mau beli di sini saja ya, mau melakukan aktivitas jual beli saya di BNB. Oke, misalkan saya beli di harga ini ya, 472.006 rupiah. Artinya kalau harganya ini 472, berarti 10%-nya adalah 47.000. 1%-nya adalah 4.700. Artinya kalau saya mau ambil keuntungan 1%, ini harus naik 4.700 rupiah. Ini baru saya akan bisa dapatkan keuntungan 1%. Misalkan kita lihat di sini, kita ambil lihat timernya. Ini candle terakhir ini dia akan habis 2 menit ke depan. Oke, anggap saja ini saya lakukan pembelian di sini ya. Oke, misalkan saya langsung beli di harga 400, saya lebihkan 1 poin ya. Nah ini teman-teman bisa lihat saya melakukan order di harga 472.000 lebih 11 rupiah. Oke, kita close, kita lihat seperti apa ya, kita tunggu saja. Dan ini pergerakannya cepat supaya nanti bisa kita lihat. Ini kira-kira saya bisa langsung dapatkan keuntungan. Jadi ini adalah harga saya melakukan order ya. Di sini ada tempatnya ya, ini order pending. Saya beli BNB di harga 472.011 rupiah dengan jumlah 23 juta sekian ya. Kita lihat kalau ini harganya nanti sampai ke sini, otomatis saya sudah melakukan pembelian. Ini naik turun. Kita lihat saja, mudah-mudahan nanti bisa membeli di harga itu, kemudian
bisa terlihat. Ini setelah saya beli nanti dia akan naik atau turun. Oke, kita tinggal geser-geser saja ke atas ke bawah sambil untuk melihat ini kira-kira harganya mau turun terus, masih akan terjadi penurunan terus, atau mentok di harga ini kemudian dia naik. Ini diingat-ingat ya, modal saya 23.789.492 rupiah. Nanti kita bisa lihat setelah order saya kena atau sudah membeli, kemudian saya jual, ini kira-kira nanti saldo saya bertambah apa enggak. Oke, ini sudah berganti candle karena sudah pukul 00 ya. Ini akan terjadi pergantian candle. Kita lihat ini sudah mulai ada pergantian candle ya. Ini low, high, open semuanya harganya sama karena belum bergerak setelah berganti candle. Oke, candle mulai berjalan, ini mulai berjalan 1 menit. Ini harganya justru naik terus, belum menyentuh di mana saya menempatkan harga ini ya, 472.000 lebih 11 rupiah, 23 juta sekian ini. Jadi misalkan kalau kita ingin ingin membatalkan, bisa, ini bisa kita batalkan order kita. Caranya kita masuk ke tempat order pending ini ya, kita bisa cancel, kita bisa batalkan. Misalkan setelah kita order di harga tadi, ternyata kita prediksi harga akan bisa turun lagi, kita bisa cancel. Saya letakkan di harga 472.011, sekarang sudah 472.0. Kita lihat apakah sampai ya. Ini sampai di harga di mana saya meletakkan pembelian ya, ini di 47011. ini sudah tinggal 15 juta sisa. Saya total belinya 23 sekian, yang sudah terbeli artinya sekitar 8 jutaan ya sisanya ini. Kita lihat apakah prediksi saya tepat. Jadi setelah saya beli di harga sekian tadi naik ya, ternyata ini ada orang yang mau beli lebih besar ya, di harga di atas harga saya beli. Ini tentunya akan menghambat pembelian saya. Dia juga sudah membeli, bergerak terus. Oke, kita lihat-lihat ke atas sambil melihat harga-harga yang lain. Ya, ini misalkan ya, nanti ada notifikasi ya, ada pemberitahuan. Jadi intinya di sini di harga BNB, kalau saya ingin dapatkan keuntungan 1%, berarti harus setelah saya beli harganya naik 4.700 rupiah ya, harus naik 4.700 poin. Setelah saya beli naik 4.700 poin, artinya saya dapat keuntungan 1%. Lihat ini, kalau melihat statusnya seperti ini, kemungkinan nanti akan habis ini ya, harganya akan sampai di sini ya pembelian saya ya. Ini berkurang terus yang harga di atas saya, nggak masalah ya.
Jadi misalkan di sini kita bisa cancel dari sisa order kita, karena kemungkinan harga akan bisa turun lebih jauh lagi ya. Ya ini betul kan? Jadi naik turunnya di sini saya letakkan di sini saja ya. Oke, tadi sisanya saya cancel. Saya beli di harga 471. Ya, ini kita reload. Apakah order beli saya sudah beli semua? Ternyata belum. Ya, saya beli di 471 lebih 1 rupiah. Ini harga saya. Mudah-mudahan ini kena semua. Jadi total saya sudah membeli tadi sekitar 9 juta di harga 472. Artinya yang pembelian 9 juta tadi saya sudah mengalami kerugian berapa? 1.000 rupiah per koin ya. 1.000, kalau tadi ini 19 berarti 19.000. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Ini pembelian saya yang di harga 471 lebih 1 rupiah sudah mulai kena lagi. Di sini kita bisa lihat ini riwayatnya ya. Saya beli tadi di harga 472 sebesar 8 juta plus 600 ya. Kemudian harga di harga 71 sudah mulai terbeli. Jadi ini jadi kita bisa lihat ini. Kita lihat sama-sama ya. Di sini saya coba live karena kemungkinan harga bisa turun lagi. Nggak apa-apa. Kita lihat sama-sama. Ini apa? Candle baru berjalan 7 menit. Ini harganya berhenti. Ini ternyata saya sudah total membeli BNP di harga apa sebanyak 30 unit ya. Ini kita lihat coba 37, artinya harga sudah menyentuh di sini ya, 471 lebih 1 ini. Mudah-mudahan nanti setelah beli harganya langsung naik. Jadi bisa kita lihat kira-kira nanti saldo saya bertambah. Jadi kalau sudah mendapatkan keuntungan maka saldo akan bertambah. Ini harganya belum bergerak lagi. Saja ya, kita sambil lihat jam ya. Sambil lihat jam sekarang pukul 00.08 menit. Artinya satu candle ini 30 menit ya, ini baru berjalan 8 menit. Jadi melakukan order itu ketika baru pergantian candle ya. Kita reload supaya mengetahui order kita sudah terbeli semuanya atau belum. Jadi nanti di sini ada notifikasi di sini ya. Nanti ada notifikasi kalau misalkan pembelian saya tadi semuanya sudah clear ya, sudah saya beli total 23 juta ya, atau 50 unit BNP. Kalau semuanya sudah menyentuh apa di harga itu, otomatis ini ada notifikasi pembelian selesai total ya. Kita
garisnya di sini. Jadi tepat tadi sampai terakhir tadi harganya turun di harga order beli saya. Ini kita bisa lihat. Oke, kita tunggu sambil kita reload. Alhamdulillah. Jadi kita sambil santai aja. Jadi pastikan ketika kita melakukan aktivitas, pastikan dalam situasi yang free ya, artinya tidak ada kegiatan lain. Misalkan jangan sampai kita kondisinya sambil bekerja atau apa, atau sambil ngomong anak, jangan. Ya, kita fokus di sini ya, melihat pergerakan harga. Oke, ini belum ada pergerakan lagi. Kita lihat. Jadi order saya ini tadi ya, ini masih tersisa 6.165.000, belum tersentuh semuanya. Nah, ini sudah mulai tersentuh lagi. Jadi ini order pembelian saya berkurang lagi ya. Tadi 6 juta, sekarang 5 juta. Ini tersentuh terus. Ini historinya kita bisa lihat di sini, riwayat transaksi pembelian ya. Ya, ini. Jadi kadang-kadang kita harus inisiatif ya. Tadi saya pasang harga pertama kali di harga 472. Karena saya perkirakan harganya bisa turun lebih rendah lagi, makanya sisanya tadi saya cancel dan saya turunkan di harga 471 ya ini. Jadi semakin kita bisa membeli harga paling rendah ya, semakin potensi keuntungan kita lebih besar. Ya, ini sudah terkena semua ya, karena sekarang sudah harganya sudah 471 pas, 471.000. Artinya apa? Order saya sudah kena semua. Kita reload, nanti ada notifikasi di sini. Ya, ini ada angka 1. Ya, ini total pembelian saya 23 juta sekian tadi totalnya. Ini sudah terbeli semuanya. Nah, sekarang kita tunggu ya. Kita lihat ini candle sudah berjalan 12 menit. Ya, ini total pembelian saya dapat 23 juta tadi. Saya mendapatkan totalnya 50,4 sekian BNB. Jadi setiap nanti misalkan di sini ada jadi 475.000, pada saat tadi belinya di 471.000. Kalau kemudian misalkan ini harganya naik ke 475.000, artinya selisihnya adalah 4.000. Padahal 4.000 saya punya 50 unit, artinya 4.000. Cara sederhananya adalah 4.000 kali 50 berarti 200.000. Nah, kita lihat, mudah-mudahan nanti setelah ini harganya naik ya. Kalaupun turun kita tunggu. Oke. Atau bisa juga kita langsung bisa setting di mana harga kita menjual ya. Misalkan ini langsung saya mau jual nih di harga 475.000 pas ya. Oh, kebanyakan 0. Oke. Ini. Jadi nanti kalau terjual, jadi total rupiah saya sudah jadi 23.971. Kalau tadi 800 sekian, berarti saya untungnya sudah 170 ya, tergantung kita mau jualnya di mana. Oke. Kita sabar saja, kita tunggu sambil melihat timer ya. Jamnya sekarang sudah pukul 00.14. Artinya candle yang berjalan ini dia akan berganti 16 menit ke depan. Dan usahakan kalau bisa
di candle berikutnya itulah kita tentukan kita akan menjual ya. Kita lihat saja nanti candlenya seperti apa. Jadi 15 menit kemudian kita sudah mulai mempersiapkan untuk menjual ya. Jadi kita tunggu 15 menit ke depan. Oke, sementara itu dulu sambil menunggu ya, karena timer dari perekaman ini terbatas, jadi saya tutup dulu. Nanti saya sambung untuk video berikutnya ya, nanti saya gabungkan supaya nanti ada saling menyambung ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Oke teman-teman, ketemu lagi. Ini 1 jam yang lalu ya, pukul 00.15 menit sempat saya hentikan. Ini saya lanjutkan untuk live trading saya. Ini luar biasa. Tadi saya beli di 1 jam yang lalu, saya beli ini ya, ini histori saya beli di 471 dan sekarang harganya sudah 477. Di sini saya bisa lihat estimasi saldo saya ya, yang awalnya 23.789 sekian. Sekarang estimasinya sudah 24.150. Artinya saya sudah mendapatkan keuntungan sekitar 400.000 1 jam yang lalu ya. Ya, ini saya lanjutkan. Di sini saya akan coba mulai untuk menjual ya. Kira-kira saya akan jual di harga berapa? Ya, karena ini kelihatannya harganya masih naik ya. Terus naik, kemungkinan akan sampai harga berapa ini kenaikannya, kita lihat. Ini saya coba akan lakukan penjualan di mana kira-kira maksimal menurut prediksi saya, di harga berapa saya akan jual ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini kita lihat dulu pergerakannya, mengingat ini candle periodik 30 menit baru berjalan 19 menit ya, artinya masih ada waktu 11 menit ke depan ya. Kalaupun kita mau ancang-ancang kita mau jual, artinya masih ada waktu 11 menit untuk predik kalaupun misalkan kita mau jual ya. Tapi kita bisa lihat-lihat dulu pergerakannya seperti apa, kira-kira ini nanti akan nyampe berapa. Kita lihat, kita juga perhatikan candlenya ya, di sini. Ini kemungkinan bisa sampai 480.000 ya harganya ya, perkiraan ini. Tapi kalau misalkan, karena ini sudah untung ya, kalau misalkan kita mau jual langsung juga nggak masalah ya, tergantung kita sendiri. Tapi kalau misalkan mau ditunggu ya, serah masing-masing ya. Oke, kita tunggu. Ini sepertinya harga masih bisa naik ya. Tapi apapun bisa terjadi ya, kita prediksi masih bisa naik, ternyata turun. Itu tergantung kita masing-masing ya, tergantung jam terbang ya. Di sini saya putuskan untuk menunggu dulu ya, karena ini harapan saya harganya masih bisa naik ya. Tadi tertinggi dia sudah menyentuh di 479 ya, tapi sempat turun sedikit lagi di 477 sekian. Oke, kita tunggu kira-kira sampai di mana kenaikannya.
Dan di sini untuk list order ya, kita bisa gunakan untuk bahan pertimbangan ya. Misalkan ini ada yang jual sebesar 117 juta ya nilainya, sebanyak 243 unit BNP di harga 481.499. Ini bisa digunakan untuk pertimbangan ya. Karena kalau ada yang menjual dengan nominal besar yang di blok kuning seperti ini kemungkinan harga akan akan terkoreksi ke bawah atau turun ya. Artinya tertingginya akan di bawah ini ya. Nah, ini dia naik. Jadi dia lompat-lompat ya, pindah-pindah tadi di 81 sekarang di 80, 480. Nah, ini tujuannya dia mendorong ke bawah. Kita tunggu saja, nggak masalah ya, karena masih ada 8 menit. Setelah 8 menit kita lihat lagi seperti apa pergerakannya. Jadi bisa kita tunggu ke 30 menit berikutnya ya, sampai jam 2 nanti. Oke, kita lihat sama-sama. Ini harganya kembali naik di 4774. Mendekati tadi. Nah, ini. Oke, kita sama-sama kita lihat kira-kira masih bisa naik apa enggak. Seharusnya masih bisa ya. Ini masih ada waktu 8 menit, seharusnya masih bisa naik walaupun sedikit. Oke. Atau misalkan kalau mau kita set di harga berapa juga bisa ya. Misalkan kita mau set di harga 479.900 ya. Kita tinggal setting saja seperti ini. Jadi kita bisa rubah setiap saat. Misalkan mau saya jual di harga 479.999, misalkan langsung kita jual semua 100, langsung kita jual seperti ini. Otomatis tersetting di sini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah saya jual di sini. Kemungkinan harga pasti akan terdorong ke bawah. Kita tunggu nyampe apa tidak di harga di mana saya meletakkan. Oke, sambil kita lihat chatnya, ini masih ada waktu untuk candle terakhir ya. Ini masih ada 6 menit ya. Kita lihat apakah bisa tercapai di mana saya meletakkan penjualan saya. Ini seharusnya bisa naik. Kita tunggu sama-sama. Ini sudah mulai ada pergerakan untuk didorong ke atas. Masih ada waktu 5 menit untuk candle terakhir ini. Kita reload saja biar fresh.
tadi sudah mencapai 479. Ini harga terdorong ke bawah. Nah, ini sudah kelihatannya mau naik lagi nih. Oke, seperti inilah teman-teman. Jadi di sini ya, kita bisa lihat ini untuk saya jual saya di harga ini. Sebanyak 50. Nah, ini harganya terdorong ke bawah. Kembali ke 475 ya. Tidak masalah, memang harganya fluktuasinya sangat tinggi sekali. Ini naik turunnya. Kita lihat sama-sama. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti aktivitas saya di dunia cryptocurrency, bisa silahkan klik subscribe, kemudian jangan lupa di tekan tombol loncengnya supaya setiap saya melakukan atau memberikan tips-tips trading di cryptocurrency, teman-teman bisa segera mendapatkan notifikasinya ya. Oke, kita tunggu, ini seharusnya bisa naik lagi. Ini sementara ini saya memberikan contoh bagaimana melakukan aktivitas trading di cryptocurrency ya. Jadi nanti akan saya coba untuk membuat tutorial-tutorial ataupun tips-tips atau strategi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil di perdagangan cryptocurrency ini ya. Nah, ini candle terakhir masih tinggal berapa? Tinggal 1 menit. Jadi nanti akan berganti candle baru ya. Ini akan ganti candle baru. Ini kita bisa lihat pergantian candle, kita bisa lihat timer jam kita ya, di pojok kanan atas itu di HP kita. Ini sudah 01.29, artinya sudah 30 menit sudah mau habis. Ini akan berganti candle berikutnya. Untuk saat ini sementara harga didorong ke bawah. Didorong ke bawah. Kemudian akan koreksi turun. Kita bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman ragu harga ini akan semakin koreksinya akan lumayan atau bagaimana, bisa dijual langsung ya, bisa dijual langsung di harga saat ini berjalan berapa. Misalkan di list order ini ada harganya 477.000, tinggal set aja di harga itu, otomatis terjual. Tapi di sini karena sudah berganti candle, jadi sekalian saya tunggu bagaimana pergerakannya untuk 30 menit ke depan di candle baru. Ini sudah ganti candle ya. Ini kita bisa lihat opennya jadi candle yang sudah selesai tadi close-nya di harga 477.971 rupiah. Dari situ ini baru proses mulai.
Jadi sekali lagi, kalau misalkan sudah untung sebaiknya, karena ini sudah melebihi targetnya, karena tadi kita bicaranya adalah bicara 1-2%. Artinya kalau misalkan sudah dirasa cukup, mau dijual dengan keuntungan 1% minimal, ya silahkan. Jadi kalau tadi misalkan ini saya beli di harga 471, kenaikan Rp4.000 itu sudah 1%. Ini sudah naik 6.000 ya, artinya sudah 1,5%. Ini kalau saya jual sekarang. Ini yang jelas, ini harga didorong ke bawah, karena yang namanya perdagangan itu pasti naik turun ya. Sudah kelihatan. Dan kalau di sini bisa diprediksi penurunannya di area 475. 475. Jadi misalkan ini kalau sudah seperti ini baru mau beli, ya sebaiknya belinya di area 475 476. Oke, kita lihat sama-sama. Sesuai tadi turunnya di area 475. Jadi memang setelah naik besar kemungkinan dia akan turun lagi, turun dulu ya, sebelum dia untuk melanjutkan naik, atau justru malah turun ya. Jadi dalam arti dia akan melanjutkan naik atau berbalik arah turun. Jadi di situ nanti jam terbang kita yang akan bisa memprediksi ya. Keputusan kita harus bisa ambil keputusan secepat mungkin. Ini tetap ditunggu atau mau langsung dijual. Ini coba saya tunggu karena baru berjalan 3 menit. Kalau misalkan ragu langsung dijual saja, tidak masalah. Jadi contoh misalkan saya ragu ya untuk menunggu, oke, langsung saya jual saja di harga ini 475.900 ya. Ini tadi saya cancel. Dan langsung saya jual di harga 47900. Oke, sudah terjual ya. Jadi itu teman-teman, jadi di sini saya terputuskan untuk saya jual tadi ya. Jadi saya hanya dapat keuntungan sekitar 150.000. Nggak masalah, bukan seberapa hasilnya, yang penting untung. Oke, terima kasih teman-teman. Hanya itu mungkin sedikit contoh bagaimana kita melakukan aktivitas trading di dunia cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.